Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, untuk berpuasa, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun jati yang jawab salam pergi haji. Daun salam daun pepaya yang jawab salam cepet kaya. Daun salam daun jengger yang gak jawab salam bibirnya doer. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram yang ana hormati, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tua-tua adat, pilih sepuh, para ustadz, para kiai, para haji yang anda hormati, Bapak Haji Joko Warsito SE, yang anda hormati Ibu Hajah Rosiam selaku ketua dari peringatan Maulid Nabi ini. Subhanallah, tabarakallah ya. Beliau berusaha benar saya untuk bisa hadir, gak mau tahu alasannya gimana, pokoknya harus. Padahal kalau itu diberikan kepada beliau mungkin gak akan sanggup. Kenapa? Karena terus terang ibu bapak saya ini lagi panik minggu kemarin ya, persiapan 1 tahun saya untuk menikahkan anak saya di Bagas Raya itu dibentukkan dengan jadwalnya maulid. Mohon maaf, jadi banyak jadwal yang tabrakan, sampai ada beberapa 5 yang tabrakan harus saya klarifikasi satu persatu. Dan alhamdulillah sebenarnya jadwal ini jadwal saya di Natal. Cuman karena saya paginya baru dari Liwa, dari Sumberjaya, enakan saya pilih ke sini daripada saya pilih ke Natal. Makanya saya pertahankan yang di sini. Ya, jadi itu. Makanya di Natal siap mundur. Ya, mundur, yang penting tetap. Jadi luar biasa. Saya nggak suruh ke rumah Ibu Haji. Bikin saya panik, ditungguin. Ya namanya orang lagi yang undangan ditungguin. Enggak ketemu lah. Ya kan? Tapi itulah subhanallah perjuangannya. Mudah-mudahan berkah Ibu Haji ya. Ya, yang anda hormati emak-emak semua, baik yang di dalam maupun yang di luar, tidak ada kata yang indah yang kita ucapkan dari terbangunnya kita tidur hingga akan tidur kembali pada malam nanti, kecuali puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak dan saudara, ini lagi viral kemarin. Bagaimana maulodan di Madura? Ya. Lahirnya maulidan kalau bahasa kitanya itu, mereka itu memang orang Madura kayak gitu Pak ya. Kalau di sini ada orang Madura, Anies tahun 2022 bulan September peringatan maulid kebetulan lagi ada di Madura. Jadi orang Madura itu kalau udah merayakan maulid ya hitung-hitungan Pak, kerja 11 bulan habis hanya untuk maulid. Itu orang Madura. Beda sama orang Padang, kerja 11 bulan habis untuk pulang kampung lebaran. Ya Allah, tuh viral di TikTok ya, sampai isinya uang segepok 10 juta belum makanannya. Nah kita di sini ada panitia maulid datang ke rumah nutup pintu. Assalamualaikum, bapaknya nggak ada. Assalamualaikum, bapaknya nggak ada. Barang giliran maulid dan kesini kemudian bawa anak, bawa menantu, bawa cucu, bawa semua dibawa berebut kembang telur. Jadi kalau ditanya Pak Ustadz kenapa sampai begitu viral kemarin di Madura, maulodan ala orang Madura, terus terang Bapak Ibu, kita merayakan maulid Nabi ini sebatas belajar mencintai Nabi. Kenapa kita belajar mencintai Nabi? Cinta kepada Nabi tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Karena terus terang Pak, yang buat kita masuk surga ini bukan karena ibadah kita Pak. Terlalu sombong kalau menurut saya.
Ada orang baru sholat 2 tahun ngesoknya minta ampun. Terus kan banyak yang kayak gitu. Mohon maaf ini, baru 2 tahun sholat mulai ke orang neraka. Tuh, mohon maaf. Padahal kita juga tahu bagaimana dulunya dia nggak sholat. Betul apa betul? Betul. Nah ini mohon maaf. Kalaulah kita sudah sholat terus terang, maaf. Apalagi mak saya ini udah rajin sholat, ini semuanya kelihatan. Ya, rajin sholat. Walaupun kadang-kadang keketer waktu. Sholat zuhur, artinya jam 12 kurang 5 menit, baru sholat jam 2. Kadang-kadang jam setengah 3. Sholat asar jam 3 lewat 5 menit, baru sholat jam setengah 6. Ya alhamdulillah, sholatnya pakai ngebut Allahu Akbar. Allah Allah Allah. Allah Allah. Kalau dapat rokaat ketiga nanya dalam hati 3 apa 4 gue ya. Kata setan dan 4 goblok. Kata hati baru 3. Coba mohon maaf. Kalau Allah yang dulu kita angkat tangan berat banget kayaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata itu? Ih, udah jelas lagi. Apalagi ibu-ibu. Kembali dia balik lagi pulang. Makasih ya. Emang azab yang pulang apa? Tapi coba kalau biduan yang dulu kita angkat tangan. Oke. Hadirin semakin semangat. Yuk, kita sama-sama angkat tangannya. Iya. Apalagi kasus semua lagi keluar siko bagi doya. Lah kita pengen masuk surga dari mana? Maaf ibu, puasa kita gak lebih cuma menahan lapar, menahan haus. Kita gak tahan, gak ngomongin orang. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah kita pengen masuk surga dari jalur sodako kita masih pelek. Apa? Udah cuma sekali dalam 1 minggu, tiga-tiganya berangkat ke masjid gak bawa duit. Barang kirain kotak amal lu mau deket dia berapa malu. Ya Allah. Terus terang Pak. Ya. Haji, aduh, saya ini paling paham sama jamaah haji. Ya. Maka saya bilang sama saya punya istri, Mak, andaikan nanti gua masuk neraka, tolong cari gua. Kenapa? Jangan sampai lu diamin gua ada di neraka. Saya mau ngasih tahu sama Bapak, haji saya kemarin Pak, yang ke-11 Pak. Tapi saya yakin neraka saya punya tempat. Jadi saya mau ngasih tahu sama orang sombong aja nih. Karena sekarang banyak orang sombong karena ibadah. Ya, saya bilang, Mah kalau gua nanti masuk neraka tolong cariin ya. Kenapa Pak? Enggak, gua di dunia aja udah hitam, apalagi masuk neraka. Gua sombong. Kita masuk surga karena kasih sayang Rasul, rahmat Rasul, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasul diutus menjadi rahmat buat semesta alam. Sekarang ini ceramah agak susah Pak. Apalagi kata Pak Joko tadi, ini tahun politik. Bingung. Coba, mau ngomong gimana coba ngomongnya Pak? Betul apa betul? Ada ustaz baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Apa katanya? Ustaz ini tim suksesnya Arinal. Betul apa betul? Lah kalau ada ustaz baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa, dibilang tim suksesnya Arinal. Lah kalau ustaznya bilang bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi menjadi rahmat bagi semesta alam, langsung ngomong, tim suksesnya Rahmat Mirjani Jausan. Bingung jadi ustaz sekarang Pak Joko. Tapi apapun kata saya, kalau Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam, minimal rahmat Mirjani Jausan jadi rahmat buat masyarakat Lampung. Amin. 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 Amin.
Anak muda soleh, gimana nggak soleh? Aktif di jamaah tabligh, ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Kota Bandar Lampung, kaya. Waduh, enggak, tim sukses kasih tahu doang. Enggak, tim sukses gua nggak ada, tim sukses kasih tahu doang. Ayo, masya Allah, bu, apalagi Nabi, bu. Nabi itu sangat cinta sama ibu-ibu. Maaf ya Pak, maaf. Sebelum Nabi lahir dikenal dengan zaman jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Karena pada waktu itu perempuan dia berhak hidup. Lahir, wedok, diambil Allah beneran kamar, dimatikan di wajah bayi. Tahun berikutnya lahir lagi, bayinya perempuan lagi, diambil badannya, dipatahkan, dibuang ke sumur tua. Tahun berikutnya lahir lagi, bayinya perempuan lagi. Apa yang terjadi? Ibu sama bayi dikubur hidup-hidup. Itu dikatakan jahiliyah. Perempuan gak ada berhak hidup. Masya Allah, Nabi datang menjadi rahmat semesta alam. Perempuan diangkat derajatnya. Dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, surat perempuan, gak ada surat Al-Rijal, surat laki-laki gak ada. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, kepada siapa kami harus berbakti? Kata Rasul, ibumu. Sumpah pada Rasul, ibumu. Sumpah pada Rasul, ibumu. Sumpah pada Rasul, bapakmu. 3:1. Makanya ada lagu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi. Pak Haji Joko, saya mau tanya, Pak Haji Joko berapa anaknya? 2. Berapa beranaknya? 4. Berapa anaknya? 3. Yang 4 aja. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Sampai ditanya, kok 4 direknya Pak Ustaz? Anaknya 4. Lah gimana? Kalau 3 minggu, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu saya ceramah di Catur Tunggal, ada Pak Haji namanya Pak Haji Joko juga. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya ini 12 bersaudara. Pegel tadi. Jangan lagi yang lahir nyanyi pegel, apalagi yang itu. Ayo. Sampai-sampai Bu, mohon maaf. Tuh, mohon maaf ya Bu ya. Sampai ke Indonesia ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Ada gedung wanita, nggak ada gedung pria. Bahkan alam surya ini jenis kelaminnya perempuan. Kalau siang namanya matahari, bukan patahari. Kalau malam namanya bulan, bukan paklan. Bahkan terus terang, jenis kelamin burung Garuda kita itu Pak, mohon maaf, itu perempuan, bukan laki-laki. Buktinya apa? Kita lihat gambarnya. Kalau laki-laki begini, diangkat derajat tinggi, masya Allah. Wajib syukurun mada'alillah tola'al min saniyatil wada mada'alillahina. Masya Allah, rahmat buat perempuan, diangkat derajatnya. Bu, surga di mana Bu? Sampai surga kata Nabi adanya di telapak kaki ibu. Kenapa kalau di telapak kaki ibu? Pembentuk anak itu ibu, bukan bapak. Anak nangis yang tahu ibu masalahnya. Ada anak pagi-pagi nangis, bapaknya lagi di rumah, kebetulan hari Minggu besok, nggak ada kerjaan di kantor, libur di rumah, lagi baca koran, anaknya nangis.
pas ditangisin anak, langsung si bapak bilang, diam, jangan. Anak dibentak, bukannya diam malah ngejer. Kesel si bapak, ada apa? Anak ngomong, entah uji itu, entah uji itu. Akhirnya si bapak mikir, anak ini tak tancing itu. Masuk ke kamar si bapak, diambilin sama si bapak batu cincinnya. Ini tancing itu. Melihat cincin batu bapaknya gede, si anak bukannya dia malah ngejerit. Ketika anak ngejerit, si ibu mendengar dari belakang. Langsung dia lari ke depan, langsung ngomong sama suami, dasar laki, cuma bisa buat anak, jagain anak aja gak bisa. Suami bilang, anak lu cengeng. Kata si istri, anak gua anak lu juga. Langsung si ibu nanya, ada apa sayang? Kata si mamanya, si anak jawab, mama, entah encik entut, entah encik entut. Akhirnya si ibu bilang, sabar ya sayang, mama ambil. Si ibu langsung masuk ke dalam kamar, diambil sama si ibu serit. Waktu serit dikasih ke si anak ambil langsung bilang, mama, makasih ya makasih mama. Entah encik entut. Kalau kata si bapak, cincin batu. Tapi kalau kata si ibu, entah anjing itu serit. You know serit, sisir utuh. Makanya ibu bapak dan saudara dimuliakan oleh Allah, kita rayakan peringatan Maulid Nabi ini, membalas cinta Nabi sama kita. Bagaimana tidak, Nabi ini cintanya sama kita luar biasa. Ya ada manusia yang cinta kepada kita kecuali Nabi Muhammad. Mohon maaf, sekelas Jokowi saja dia gak akan cinta sama masyarakat Indonesia. Dia cinta sama anaknya. Sampai dia sering nyanyi, harta yang paling berharga adalah keluarga. Lama mana? Coba. Saya ngomong apa adanya. Terserah. Gak usah. Ya. Bagaimana usaha pelanggaran dilakukan hanya ingin menaikkan anaknya, sampai MK dilanggar, KPU dilanggar. Nabi kita luar biasa, Bu. Waktu Nabi meninggal dunia, ini saya singkatin aja, ya, karena saya juga mau istirahat Pak, mau buru-buru saya ceramahnya ini. Ya, saya masih capek Pak. Tadi waktu saya pulang dari Lampung Barat, kata anak, papa itu ngorok di mobil. Ya gimana gak ngorok, papa capek nak. Coba. Ya. Ketika Nabi mau meninggal dunia, Nabi itu masih punya istri yang hidup. Berapa jumlahnya? 9 yang masih hidup. Yang paling muda, Aisyah. Aisyah itu umurnya 17 tahun waktu Nabi meninggal. Bu, maaf ya Bu, cantiknya Aisyah, cantiknya perempuan Arab, nggak ada apa-apanya Bu. Saya kalau udah membimbing jamaah haji, kadang-kadang ngeliat perempuan Indonesia itu jijik saya katanya. Udah hidup pesek, bertingkah. Mohon maaf, perempuan Arab itu masya Allah cantik-cantik pakai tinggi Pak. Ya Allah ini macam-macam Pak. Waduh, belum. Ya Allah gitu. Kadang-kadang pengen saya minta tambahin tukeran si ibunya tukeran. Itu Aisyah. Begitu cantiknya sampai Nabi tidak panggil namanya Aisyah, tapi dipanggil ia Humairah. Kenapa dipanggil Humairah? Karena Aisyah itu kalau digoda sama Nabi, pipinya berubah berwarna merah. Tuh. Beda sama pipinya istri Ustaz Anas. Pipinya istri Ustaz Anas itu kalau merah kalau mau kondangan, kalau mau pengajian, mau arisan. Kadang-kadang Ustaz tuh nggak bisa ngebedain mana istri mana artis. Kalau udah mau berangkat pengajian itu masya Allah mandinya aja lama Pak. Mandinya aja lama, sabunnya beda. Sabun muka sama sabun badan beda. Kalau sabun muka sabun Daf, biar wajah seperti pantat bayi, kenyang. Sabun badan sabun Defoboy, mengusir ribuan kuman. Udah selesai mandi, mulai dia berhias. Masya Allah. Ambil pensil alis, saya cuma ditanya, Pak, rata nggak? Cuma diminta sebagai komentator, rata enggak? Saya bilang rata. Bikin selesai, belum. Turun ke bawah, pakai bulu mata, jadi badai, kayak punyanya Sahri. Ya Allah, pakai lagi di bawah bulu mata eyeliner di sini. Ya Allah,
Saya pikir udah beres, belum. Mulai buka dipasang bedak merah kuning hijau. Saya pikir udah selesai, belum. Kasih lipstick. Biar rata, diusap sedikit sama tisu. Selesai? Belum. Mulai pakai BH yang paling bagus. Kalau perlu mereknya Wakol. Wakol ini cuma ada 2 di Bandar Lampung, di MBK sama di Chandra. Kalau di MBK masuk naik lift lantai kedua, turun belok ke kanan, di pojokan ada outlet Wakol. Kalau di Chandra masuk di pasar bawah, arah ke eskalator, naik ke atas, belok ke belakang, pojokan, di situ juga ada Wakol. Ya Allah, mohon maaf. Udah pakai bagus, yang dalamnya ketat, biar jangan nunggu. Kasih lagi legging, mulai pakai rok, mulai pakai baju. Ya Allah, emas mulai dipakai, gelang, cincin, kalung, udah pakai jibrat, biar kalungnya kelihatan, diangkat sedikit jibratnya. Semprot minyak wangi, sampai ke silit-silit nggak semprot. Ya Allah, barang udah wangi, cakep, pamit sama suami, Pak, dadah, pengajian Rahmat Hidayat. Saya bilang, Mah, kapan cakep keluar? Sebentar pengajian. Ya udah saya tungguin. Barang pulang, saya pikir cakep lagi. Gak taunya waktu dia pulang, udah ganti semua. Jilbab dilepas, baju bagus dilepas, pakai daster yang udah andalan. Untung minyak wangi masih nempel. Saya peluk dari belakang, bukan asoy, aduh. Istri nanya, Bapak kenapa aduh? Saya jawab, peniti lu nyucuk goblok. Rupanya BH-nya udah diganti ada peniti. Yang di sini diikat begini. Nggak dipakai, dipakainya kalau keluar. Ya Allah, Bu, Ibu, nah bayangkan Ibu, Aisyah itu cantik, suami meninggal, Aisyah baru berumur 17 tahun. Ayo. Tapi ketika Rasul mau meninggal, Rasul nggak panggil istrinya. Rasul punya anak Fatimah Zahra, Rasul tidak panggil anaknya. Rasul punya menantu Imam Ali karramallahu wajhah, Rasul tidak panggil menantunya. Rasul punya cucu Hasan Husain, Rasul nggak panggil cucunya Hasan Husain. Siapa yang dipanggil Rasul? Yang dipanggil Rasul kita, Pak. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan ketika Rasul akan tarik nafas terakhir, Allah tawarkan kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, minta kepadaku apa yang membuat kau ridha. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi ya Rabbi, la abdu wa wahidan min ummati finnar. Ketika Allah tawarkan kepada Muhammad agar Nabi Muhammad ridha, Nabi bilang apa? Ya Allah, aku nggak ridho ya Allah kalau ada umatku masuk neraka. Sayang Nabi sama kita, Bu. Sayang Nabi sama kita, Pak. Makanya mohon maaf bahasa orang Madura. Kalau Aceh Serambi Mekah, maka Madura Serambi Madinah. Itu kalau orang Madura begitu cinta sama Nabi. Ya, nggak ada hitung-hitungan, Pak. Saya punya teman mengadakan acara peringatan Maulid Nabi, dia anggarkan 25 juta. Ketika saya hadir apa? Malam itu acara bacaan berjanji, bacaan syair, bacaan marawis, main hadrah. Itu makanan bertabur, minuman bertabur, semua disiapkan sampai jam 1:30 malam. Besok pagi seluruh tokoh agama, para ustadz kiai diundang lagi ke rumah, barulah itu yang bawa berkatan itu, Pak. Jadi mereka per rumah, nggak kayak kita per masjid. Udah gitu kita udah per masjid, pas aja ada yang bilang Maulid Nabi bid'ah. Udah ngomong Maulid Nabi bid'ah, kapan ada ke kantor dia minta. Bu, Bu, Ibu, sampai mau meninggal Nabi kita, Bu, yang dipikir kita. Maka tadi saya bilang sombong kita kalau berpikir bakal masuk surga karena ibadah, sombong. Mana? Kita bakal masuk surga berharap syafaat Nabi.
Lalu bagaimana Nabi memberi syafaat? Yang pertama, perbanyak baca sholawat. Yang mulia, perbanyak baca sholawat. Terserah Bapak Ibu. Allah bersama malaikat aja bersolawat buat Nabi. Ketika Allah perintahkan kita sholat, ya ada kata-kata Allah sholat. Bahkan Allah bilang, aqibus sholat li zikri, kerjakan sholat untuk mengingatku. Ketika Allah perintahkan kita mohon maaf untuk memberikan ibadah haji, tidak ada kata-kata Allah pun berhaji. Malah kita katakan walillahi alal nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya karena Allah manusia berangkat ke Mekah bagi yang mampu. Hanya karena Allah. Tidak ada kalimat yang mengatakan Allah pun berhaji. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, untuk berpuasa, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada kalimat mengatakan Allah pun berpuasa. Bahkan Allah bilang as-saumu li wa ana ajzabihi. Puasa kalian untukku, aku yang akan membayar, mengganti pahala puasa kalian. Tapi kalau masalah sholawat, Bu, sebelum Allah perintahkan kita sholawat, Allah dengan bangganya berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Pak, satu kali sholawat Allah balas 10. Jadi kalau kita sholawat pada Nabi 1, Allah yang balas 10 kebaikan. Bukan Nabi. Hadis Rasul mengatakan, man sholla alayya wahidatan fasallallahu lahu asyra. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku 1 kali sholawat, Allah yang akan balas 10 kebaikan. Tuh, Allah yang balas, bukan Nabi. Ya, jadi terserah ibu-ibu. Ya. Punya hajat, baca sholawat Nabi. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin Niladi tanhalu bihi wa anfariju waktu kedua. Nah, ketika waktu kedua, ibu sebut ngomong sama Allah, ya Allah, hajatku ini titik. Waktu kedua bihil hawa iju. Apa artinya? Allah yang mengijabah, Allah yang menuntaskan, menyelesaikan hajat kita yang begitu banyak. Sebut. Makanya saya sarankan, kalau ada orang sedang punya hajat, sholawat nariyah jangan ditinggalkan. Setiap habis sholat minimal 11 kali. Yang lagi punya hajat, ya, yang lagi punya hajat. Kita lagi ada sakit, ya sakit apa aja, ya. Yang penting bukan kanker atau kanker ini. Sakit yang ada di badan lah, ya kan? Tempelkan tangan kita tempat kita sakit. Bacakan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu, Ustaz, bagaimana ya Allah Pak Ustaz? Saya itu ngerasa ketutup banget. Saya punya anak udah sekian tahun umurnya, belum ada jodoh. Saya udah usaha ikhtiar kayak ini juga belum ada tampak kebaikan. Maka saya sarankan baca sholawat Fatih. Sholawat Fatih itu sholawat pembuka.
Bisa jadi ada yang nutup. Apalagi dalam dunia persaingan, dalam dunia perdagangan, ibu yang lebih ngerti lah. Serem bu, mohon maaf, jangan lagi dunia perdagangan ya. Dunia ustaz aja serem, benar. Dunia ustaz aja serem sekarang, apalagi dunia perdagangan. Makanya kalau kita baca sholawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhri wal khatib lima syabah nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sampai akhir. Gimana Pak Ustaz? Buka di Google. Yakinkan pakai kuota datanya ada. Kalau nggak ada, catering sama temen. Karena saya ini tahu Pak sama mak saya ini Pak. Mak saya ini cenderung punya HP-nya aktif kalau di rumah, ngandelin wifi. Udah keluar rumah susah Pak. Ya itu catering itulah. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya itulah Pak. Coba. Bu. Ibu. Maaf Ibu. Satu kali sholawat Allah balas 10 kebaikan. Bahkan oleh Habib Naufal Alaidrus. Apa kata Habib Naufal Alaidrus? Kita itu usahakan setiap habis subuh minimal 100 sholawat yang kita baca, habis maghrib 100 sholawat yang kita baca. Terserah mau baca sholawat yang mana. Yang paling ringkas, nggak nyampe 10 menit atau 5 menit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pak Ustaz, nggak pakai Sayyidina nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Ustaz, kalau pakai Sayyidina, ya juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah 100 nggak nyampe 10 menit. Satu kali sholawat 10 kebaikan. Allah yang kasih, bukan Nabi. Yang kedua, mohon maaf, cinta sama Nabi Bu. Bu, Bu, orang yang cinta sama Nabi nggak akan pernah jauh dari Al-Quran. Coba. Sekarang ini, alhamdulillah, orang-orang Islam yang menengah ke atas secara ekonomi, Pak, boleh saya katakan sekarang ini pasti mendidik anaknya ke sekolahan yang ada Al-Quran. Mohon maaf. Jadi kalau ada orang-orang tua dulu yang di tahun-tahun 90-an sok-sok sama Al-Quran, beda sama orang tua dulu di bawah tahun 90. Saya ini kan termasuk anak di bawah tahun 90, waktu masih anak-anaknya. Bagaimana orang tua itu sangat keras sama Al-Quran. Ya Allah, anak itu wajib bisa baca Quran. Gurunya galak-galak, pakai rotan. Mohon maaf, tangan ini disabet ini udah berapa kali. Waduh, barang baca Quran salah. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Ustaz zaman dulu? Lu lagi ya kencang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la ana abidun ma abadtum wa la antum. Si Ustaz kesel lakon goblok. Barang dibentak lakum dinukum walabdor. Langsung sama si Ustaz. Apa kata Ustaz? Tangannya rotan sampai habis jadi kabel yang awet. Udah begini bisa, cuma bisa nih. Gak berani Bu, sampai di rumah ngadu sama orang tua gak berani. Kenapa? Kalau berani ngadu sama orang tua, sampai di rumah malah ditambahin. Lah ini orang tua dulu. Lah lihat orang tua sekarang. Udah anaknya belajar ngaji, orang tuanya nggak tahu anaknya ngaji. Beda kalau anaknya khusus. Kalau anaknya khusus, dia antar ke sono. Kena ke PTP itu apa tuh?
Berjejer mobilmu ditungguin. Barang ngaji mohon maaf. Kursus bayar mahal. Ngaji kadang-kadang nggak dibayar. Ustadznya dimarahi, abi uminya dibentakin, dibilang abi umi mah nggak ikhlas, masa ngajinya bayar? Emang abi umi malaikat bu? Tuh. Makanya mohon maaf nih saya mau kasih tahu sama bapak, Pak, di depan Polresta itu ada TK Az-Zahra. Masuk TK Az-Zahra itu Pak, itu bayarnya 20 juta, baru TK-nya aja. Kenapa mahal? Karena di sana ada Al-Quran. Sekarang ini mohon maaf Pak, orang-orang kaya gak main masukin SD anaknya ke negeri. Pasti dicari SD IT, SMP IT, SMA IT. Kenapa? Ada Al-Quran di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang sekarang terus belajar. Pengalaman pahit terakhir siapa? Pengalaman pahit terakhir adalah Profesor B.J. Habibie. Seorang menteri, mantan wakil presiden, pemilik 2 warga negara hebat di Jerman dan Indonesia. Ketika Ain Habibie meninggal dunia, B.J. Habibie merasa kesepian. Anak menantu cucu ada di Jerman. Akhirnya B.J. Habibie bikin puisi, andaikan waktu bisa diputar kembali. Tapi udah gak mungkin. Ya alhamdulillah nih. Kalau saya ngeliat wajah-wajah orang tua saya ada di sini, Masya Allah wajah-wajah orang soleh. Ya, yang siap jadi imam kalau sholat zuhur sama asar. Cuma kalau udah makin sama isya udah dorongan. Wih, kakang. Kakang baik, kakang. Kalau kiai Pak, kiai dulu Pak, masih sampai sekarang masih istiqomah. Masih istiqomah. Kalau cari mantu dilihat Al-Quran. Jadi ada satu kiai besar di Surabaya di Pelita Jawa Timur. Ketika itu dia pengen nikahin anak bungsunya. Disampaikan kepada seluruh alumninya, datanglah alumni pondoknya yang menjadi kiai di kampungnya. Ikut pengen ngelamar jadi mantu kiai. Barang udah kumpul, sang kiai nggak ngeliat mobil santri yang dibawa. Sang kiai nggak ngeliat kendaraan. Sang kiai nggak ngeliat penampilan. Sang kiai nggak ngeliat kekayaan. Ketika sudah datang kumpul, yang tanya sama kiai, siapa nama kamu? Alumni tahun berapa? Saya kiai alumni tahun 1990, 2020. Oh, siapa namanya? Nama saya Muluk Kiai. Oh, Muluk? Coba baca surat Al-Mulku. Langsung dia baca, namanya santri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai selesai. Barang udah selesai, yang kedua datang. Ditanya, "Kamu namanya siapa? Alumni tahun berapa?" "Saya angkatan tahun 2021 Kiai." "Dari mana?" "Lamongan." "Oh, Lamongan." "Namanya siapa?" "Yasin Kiai." Yasin. Baca dia sudah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai selesai. Barang yang ketiga itu dia keringetan gede. Udah keringetannya gede. Habis itu ke badannya jadi panas. Kenapa? Karena nama dia Ali Imran. Jadi dia udah menggigil, keringat tidak keluar, udah deg-degan. Malah gila terakhir ditanya, "Kamu alumni tahun berapa?" "Siap Kiai, saya angkatan tahun 2022. "Oh, dari mana?" "Lumajang." "Wah, saking Lumajang." "Oh, izin Pak Kiai." "Sama Kiai." "Ali Imran Pak Kiai." Tapi teman-teman kadang-kadang panggil saya Kulhu Pak Kiai. Lah Bapak Ibu, jadi kalau kita pengen dapat cinta Nabi, sambut cinta Nabi, bagaimana? Pertama sebut nama Nabi, panggil nama Nabi dengan baca sholawat. Yang kedua, baca surat cinta Nabi. Apa surat cinta Nabi? Al-Quran. Yang ketiga, sambut cinta Nabi dengan mempraktekkan apa ajaran Nabi. Tuh, menanamkan keteladanan Nabi Muhammad mencapai kesuksesan dunia akhirat. Udah gak usah mikir akhirat dulu, kita hidup di dunia. Ayo, Bu, Ibu, Anda mau tanya, yang sering kena
prostat, laki apa perempuan? Laki. Kenapa? Karena laki yang pernah ikut teladan Nabi. Nabi itu Pak nyuruh kita laki-laki kalau pipis jongkok, yang sebelah kanan rata, yang sebelah kiri cincin. Waktu kita pipis, keluarkan air kencing kita, pas mau tetes terakhir DM, biar dia keluar. Tuh, laki memang enggak. Kalau udah keberat, yang penting aman. Dimana kita ngeliat keadaan, yang penting aman. Turun. Paling banter terakhir apa? Disentil dong. Kenapa perempuan gak ada yang kena prostat? Karena perempuan gak ada yang berdiri pipisnya. Lah kalau dia berdiri acak-acakan. Orang duduk aja berisik. Saya ini terus terang Pak, malam-malam di rumah itu sering kaget Pak. Gimana gak kaget? Jam 2:30 saya pikir apa keran itu? Gak taunya istri di kamar mandi. Saya bilang, boy, beresek. Bu, harus mau nanya nih, boleh nggak? Bu, makanan itu lebih cepat basi kena tangan apa kena sendok? Kena tangan, pasti cepat basi. Kenapa Nabi nyuruh kita makan pakai tangan? Terakhir kita makan, kata Nabi, disunahkan untuk dijilat tangan kita. Kenapa? Karena biar terjadi percepatan pembusukan makanan itu dalam perut, sehingga yang ada di perut kita, usus kita, gak bekerja dengan berat. Cuman kita ngesok, ngotak, pakai sendok. Ya kalau makan bakso ya pakai sendok. Ya nggak mungkin juga dikopok. Tapi kalau makan nasi, saya nggak ada urusan Pak. Kayak tadi walimatul harusnya di kebun tebu. Saya makan, saya ambil apa? Sendok saya gesek, saya ambil apa aqua, saya basahkan tangan saya makan. Coba. Ayo. Karena kalau kita pakai sendok Pak, itu menyebabkan maaf BAB kita susah Pak. Kadang-kadang kita jongkok. Coba. Karena udah jelas makanan yang kena tangan lebih cepat basi. Lebih cepat basi. Jadi nggak usah tinggi-tinggi nih menanamkan keteladanan Nabi. Nggak usah tinggi-tinggi. Pengen sukses dunia akhirat, nggak usah tinggi-tinggi Bu. Nabi itu apa? Nyuruh kita tersenyum. Sekarang udah mulai hilang senyum. Coba. Orang sekarang kelihatannya apa? Tegang semua. Apalagi di masjid. Banyak orang-orang itu masuk masjid itu nggak nyaman. Saya aja jujur Pak, mohon maaf Pak. Saya ini kadang-kadang mau masuk masjid takut Pak. Kenapa? Melihat orang di masjid kok serem-serem nggak ada senyum. Mohon maaf. Loh, bagaimana dengan saudara saya yang masih tatoan? Yang anti apa? Telinganya bolong. Lebih takut dia masuk ke masjid. Ayo. Mohon maaf. Bukankah Nabi yang bilang, tabassam li akhika fa innalaka shadaqah. Tersenyumlah kamu dengan temanmu, karena dengan senyum itu adalah sedekah. Tapi sekarang mencari senyum udah mulai susah Pak. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi senyuman dalam masjid. Betul apa betul? Lah saya ngomong apa adanya. Karena saya ini sering numpang sholat di masjid Pak. Ketika saya ada pengajian dimanapun saya mampir ke masjid numpang sholat, saya kaget lihat orang-orang dalam masjid. Muka-muka bersih semua. Seakan-akan dia punya surga. Loh, kadang-kadang hati-hati Pak. Allah itu lihat akhir hidup kita. Allah nggak lihat awal hidup kita. Ini enggak. Sampai-sampai orang takut mau ke masjid. Ada preman, tukang mabok. Kita nggak tahu hidayahnya datang dari mana. Malam-malam dia dari nongkrong, mungkin ada penyesalan. Akhirnya dia pulang ke rumah mandi. Ya kan, mandi junub kan dia habis mabok. Pas mau dekat subuh dia menuju masjid Sunan Kalijaga. Barang lagi jalan ke arah Sunan Kalijaga, ketemu sama pengurus masjid. Kebetulan namanya Alek, yang kemudian namanya Soleh. Kemudian kata si Soleh, Lek mau ngapain? Kata si Alek, dia mau sholat subuh lah. Apa kata si Soleh? Udah lagi Lek, kau mabuk sholat. Apalagi lu nanti ngincer sendal orang.
Akhirnya kata siapa? Si Alek, orang saya mau sholat kok. Kata si pengurus masjid, emang kalau sholat subuh berapa rakaat? Langsung si Alek bilang, ya kalau sholat subuh mah 3 rakaat. Langsung dibentak sama si Soleh. Balik, dasar kamu mabok. Sholat subuh 3 rakaat. Balik, dibentak balik dia. Bareng balik ketemu sama kawannya si Ahmad. Ya kan? Ini lagi. Si Alek ketemu temannya si Ahmad. Bareng si Ahmad mau ke masjid ketemu sama si Alek. Kata si Ahmad, Alek, kok lu balik dari mana? Masjid. Kok pulang? Dimarahin. Kok dimarahin? Gua ditanya sholat subuh itu berapa rakaat. Kata si Alek. Terus? Ya gua kan nggak tahu. Emang berapa mat sholat subuh? Kata si Alek, woi Lek, sholat subuh itu 2 rakaat. Langsung kata si Alek, udah lagi lama mat. Gue yang tidak dimarahin. Gua yang 3 rakaat aja dimarahin. Apalagi yang cuma 2. Udah balik aja balik. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, saya nggak banyak-banyak Pak. Sekarang ini yang susah itu mencari senyum orang, mencari jabat tangan orang. Ini udah mulai payah. Padahal Nabi bilang, "Mamin muslimah ini yang tajiyadi payata sofahani." Tidaklah bagi 2 orang muslim, lalu dia bertemu, lalu dia bersalaman. Maka ketika dia bersalaman, dosa-dosa dia akan digugurkan oleh Allah sampai tangannya terlepas. Tuh, yang berikutnya. Saya minta kepada Bapak Ibu saya di sini, jangan terprovokasi dengan ustaz-ustaz yang ada di YouTube. Masalah suruh benci habaib. Saya titip pesan Pak. Jangan Pak. Nabi itu nyuruh kita, Al-Quran yang bilang, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ciri umat Muhammad tegas sama orang kafir. Ruhama ubainahu, tapi sesama saling kasih sayang. Nah kiai-kiai sekarang, ustaz-ustaz sekarang galaknya sama orang Islam, utamanya para habaib. Sampai Habib Lutfi bin Yahya dihina, Quraisy Shihab dihina, yang lain dihina. Saya katakan mohon maaf Pak. Ya. Bu, ikutin Anas ya. Abdullah nama ayahnya Aminah. Terus lu orang jangan diam, mainin. Lu udah buka berkah aja lagi. Siap-siap main buka berkah. Gua mancing orang. Kan ada kayak inilah kisah sang Rasul yang penuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Abdullah Abdul Muttalib Abu Talib, semua bernasab mulia. Mana suara orang? Gak apa juga. Ketika itu Husain, anaknya bernama Ali Asgor, kehausan, air susu sudah lagi berfungsi. Dia angkat anaknya, minta kepada pasukan Yazid bin Muawiyah yang mereka orang Islam. Apa kata Husain? Wahai Yazid, anjing-anjing binatang najis kau perbolehkan untuk minum air perang pasir. Kenapa ini cicit Rasulullah tidak kau izinkan? Kemudian yang datang apa Bapak mau tahu? Itu panah nembus di keningnya Imam Ali Al-Asghar, cicit Rasulullah sampai meninggal dunia. Imam Husain memegang darah itu, diletakkan anaknya, dia naik pedang, kemudian dia berperang melawan pasukan orang Islam. Bukan orang kafir Pak, bukan orang kafir. Akhirnya badannya kena tombak, badannya kena panah, kemudian
tewas, meninggal, badannya tidak nempel ke tanah karena tertahan sama tombak dan panah. Ammar bin Jahshin mengambil kepalanya Husain, ditebas dengan pedang, ditancapkan dengan pedang, diarak selama 1 bulan. Itu cucunya Rasulullah. Maafin, saya ngasih tahu tolong nih Pak. Kalau ada ustadz yang ngomong begitu, tanya Ustadz.